Orang yang akhlaknya mulia itu derajatnya bisa sama dengan orang yang tekun puasa sunnah dan tekun sholat sunnah. Orang beriman yang paling sempurna keimanannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Baik itu akhlak kepada Allah atau akhlak kepada sesama manusia. Dan kita tahu Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma ma asbaha bina min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak walakal hamdu walakal syukur. Ya Allah, pada pagi hari ini tidak ada satupun nikmat yang kami rasakan atau dirasakan oleh salah satu hambamu kecuali nikmat itu murni pemberianmu. Maka bagi Allah pujian dan rasa syukur kita. Sebagian umat Islam di berbagai penjuru dunia banyak yang tidak merasakan nikmat sholat subuh berjamaah. Padahal kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man shallal isya'a fi jama'ah faka'annama qama nisfal lail wa man shallal fajra fi jama'ah faka'annama qama al-laila kullah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang salat isya berjamaah maka seakan-akan dia telah salat tahajud setengah malam. Barang siapa yang salat subuh berjamaah maka seakan-akan dia salat malam sepenuh malam itu. Kemudian ada nikmat lain yang mungkin sebagian di antara kita lupa dengan nikmat itu, yaitu nikmat sholat sunnah qobliyah subuh. Kita kalau kehilangan keuntungan 100 juta yang harusnya kita dapat nih, lalu kita nggak dapat, kita akan menyesal dengan 100 juta yang seharusnya kita dapatkan itu. Tapi sebagian besar kehilangan 2 rakaat sebelum subuh merasa tidak kehilangan apa-apa. Padahal kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qobliyah subuh itu lebih baik dari dunia dan isinya. Dunia dan isinya, bayangkan. Jadi dunia dan isinya ini kalau ditimbang dengan 2 rakaat salat subuh itu jauh lebih berat 2 rakaat sebelum subuh itu. Maka usahakan kita tidak meninggalkannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan 2 salat yang tidak beliau tinggalkan, salat sunnah ya, yaitu salat witir sama salat 2 rakaat sebelum subuh, karena besarnya pahala 2 rakaat itu. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika habibina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sebelum kita mengkaji dari awal tema kita melanjutkan sedikit tentang adab ya, agar kita bisa selesaikan berkaitan dengan adab ini. Hadis yang ketiga, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, liyusallimis saghir 'alal kabir wal mar 'alal qa'id wal qalil 'alal kathir, muttafaqun alaih wa fi riwayatin war rakib 'alal mashi. Ini tentang bagaimana tata cara mengucapkan salam. Yang kecil mengucapkan salam kepada yang lebih tua. Jadi yang lebih muda mengucapkan salam kepada yang lebih tua. Nggak ada urusan dalam Islam itu antara bos dan anak buah. Kadangkala
bosnya lebih muda, pegawainya lebih tua. Siapa yang mengucapkan salam terlebih dahulu? Yang muda. Yang muda mengucapkan salam kepada yang lebih tua. Kalau ternyata bosnya yang lebih muda, ya ucapkan salam. Assalamualaikum. Kita lihat baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau melewatin anak-anak kecil, beliau lagi berjalan. Tuh anak-anak kecil lagi duduk main-main. Rasul yang mengucapkan salam kepada mereka. Bukan karena mereka lebih kecil. Karena yang selanjutnya wal maru 'alal qa'id, yang berjalan, yang berlalu kepada yang duduk. Jadi kalau kita berjalan ketemu orang yang lagi duduk, yang duduk itu lebih kecil dari kita. Siapa yang mengucapkan salam? Yang berlalu kepada yang duduk. Jadi ketika dalam hal kedua ini tidak berbicara umur, tapi berbicara kondisi dia. Wal qalil 'alal katsir, yang sedikit kepada yang banyak. Hadis ini diriwayatkan Bukhari Muslim, dan di riwayat Muslim ada tambahan warraqib 'alal mashi, yang naik kendaraan kepada yang berjalan. Maka para jamaah, kalau kita masuk kampung, kita masuk gang rumah kita, naik mobil, kacanya turunin. Karena di situ ada hak saudara kita. Turunin, ada orang lagi berjalan, kita naik mobil kita, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Islam itu indah jamaah. Kalau kita bisa menjalankan adab-adab Islam ini, Masya Allah ya. Bagaimana sekampung itu isinya salam. Dan kalau sudah berisi salam, maka assalam yang kita tiap hari selesai sholat mengatakan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, engkau lah yang maha memberikan keselamatan, dan dari engkau keselamatan itu ada. Jadi kita tebarkan tuh salam. Jadi kalau kita masuk kampung, biasanya orang kan pakai AC ya, dari mana-mana udah tutupan, apalagi kacanya kaca hitam gitu kan, nggak ketahuan tuh ada siapa tuh di dalam. Pertama itu akan membuat hubungan kita dengan tetangga kita menjadi buruk. Turunkan. Tetangga itu berapa rumah sih dari rumah kita? 40 rumah jemaah. 40 rumah, depan, kanan, kiri, belakang. 40 rumah itu tetangga kita. Maka kita ucapkan salam kepada mereka. Kalau kita naik kendaraan, sama-sama naik kendaraan. Yang satu Alphard, yang satu Avanza. Yang mana yang mengucapkan salam jemaah? Kembali yang tua, yang muda kepada yang tua. Jadi kalau kondisinya sama, kembali kepada umur tadi. Ngelihat umurnya, karena sama-sama naik kendaraan. Kecuali ada yang kendaraannya tinggi ya, yang ini kendaraannya kecil ya. Mungkin kendaraan satu naik mobil, satu naik motor. Paling enggak ya yang naik mobil lah mengucapkan salam kepada yang naik motor. Seperti itu. Baik, yang keempat. Dari Ali radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yujzi 'anil jama'ah idza marru an yusallima ahaduhum wa yujzi 'anil jama'ah yarudda ahaduhum." Rawahu Ahmad wal Baihaqi. Cukuplah bagi sekelompok orang itu kalau mereka melewatin, ya ada 5 orang lagi berjalan bareng, kemudian melewatin orang-orang, cukup satu yang mengucapkan salam. Nggak perlu ada yang mimpin. Bismillah, yuk 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi. Nggak perlu. Satu cukup. Begitu pula yang jawab. Kalau satu mengucapkan salam kepada seperti jamaah seperti ini, satu yang menjawab itu sudah mewakili. Tapi kalau nggak ada yang menjawab, semuanya dosa. Jadi itu termasuk yang kifayah, ya, yang kalau kita sudah dilakukan oleh sebagian, yang lainnya tidak berdosa. Yang kelima, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tabda'ul yahud wan nasara bis salam. Wa idza laqitumuhum fi tariqin fattarruhum ila adyaqih." Akhrajahu Muslim.
Kata Rasulullah SAW, janganlah kalian mendahului orang Yahudi dan orang Nasrani dengan ucapan salam. Bila bertemu dengan mereka di sebuah jalan, usahakan mereka mendapat jalan yang paling sempit. Berkaitan dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani, kita nggak boleh mengucapkan salam terlebih dahulu. Kalau mereka mengucapkan salam, ya kita balas. Kemudian hati-hati, karena orang-orang Yahudi di masa Rasul SAW, mereka itu mengucapkan salam kepada Rasul. Dia mengatakan, Assalamualaikum ya Muhammad. Apa katanya? Assalamualaikum ya Muhammad. Semoga engkau mati wahai Muhammad. Assam bukan assalam. Lamnya hilang. Dia cuma assam. Sam itu artinya kematian atau racun buat engkau Muhammad. Aisyah, subhanallah, ya, istri Nabi yang tercinta, ketika mendengar ucapan Yahudi itu, apa kata Aisyah? Wa alaikassam wa la'natullah wa ghadabuh. Semoga engkau juga mendapatkan kematian dan murka Allah dan laknat Allah. Padahal Rasul sudah menjawab wa alaikum. Dan semoga engkau juga mendapatkan yang kau sampaikan tadi. Jadi kalau yang disampaikan itu salam, ya semoga kau mendapatkan keselamatan. Kalau yang disampaikan itu adalah kematian, doa kematian, ya semoga engkau juga mendapatkan hal itu. Aisyah mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, kau nggak mendengar apa yang dia katakan? Pikirnya Aisyah, Nabi nggak dengar kalau yang diucapkan bukan assalam, tapi asam. Kata Rasulullah SAW, apa engkau tidak mendengar apa yang aku balas buat mereka? Bukankah aku sudah membalas mereka? Jadi seperti itu kondisinya ketika kita mengucapkan salam, tidak boleh memulai orang-orang kafir dengan salam. Para ulama ditanya, terus gimana Ustaz kalau mengucapkan selamat pagi, sabahul khair? Mungkin kita di kantor, kita punya bos orang non muslim, boleh nggak kita memulai dia dengan selamat pagi? Kalau selamat pagi, sebagian ulama mengatakan nggak masalah, karena itu bukan assalam. Kita tidak mengatakan tentang nama Allah buat mereka. Baik, yang selanjutnya, yang keenam, dari Usama radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam marra ala majlisin fihi akhlatun minal muslimin wal musyrikin abadatul awthan. Rasul sallallahu alaihi wasallam lewat di satu majlis, yang di majlis itu orangnya campur. Ada orang-orang muslim, ada orang-orang musyrikin. Wal Yahud, dan juga ada orang-orang Yahudi di sana. Fasallama alaihimun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengucapkan salam kepada semua mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi para ulama menjelaskan bahwasanya dalam kondisi campur, kita maksudkan salam kita buat siapa? Buat yang muslim, kita ucapkan salam kepada mereka. Kemudian hadis yang ketujuh dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru an la tazdaru ni'matallah alaikum." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Nabi, lihatlah kepada orang yang berada di bawahmu dan jangan kamu melihat kepada orang yang di atasmu. Karena itu lebih patut agar engkau sekalian tidak menganggap remeh atau rendah nikmat yang Allah berikan kepadamu. Ini adab memandang. Kita kalau dalam kehidupan dunia ini mandang ke atas terus ya, kita akan terperosok. Kita nggak tahu kalau di bawah kita ternyata banyak lobang-lobang. Rasulullah SAW menjelaskan, kalau kau memandang dalam urusan dunia, memandanglah kepada yang di bawah kalian. Jangan melihat kepada yang di atas ya. Kita punya motor, alhamdulillah, lihatlah kepada yang belum punya motor. Kita punya motor tahun 90, lihat kepada yang motornya tahun 87, Masya Allah. Kita akan terus bersyukur. Aun, cucunya Ibnu Mas'ud, dia cerita, dia biasa kumpul sama orang kaya. Teman-temannya biasa, orang kaya kumpulnya sama orang kaya. Kata dia,
Ana sengsara kalau kumpul sama orang kaya itu. Kenapa? Selalu berjumpa dengan orang yang lebih kaya dari dia. Akhirnya ana tinggalkan bermajlis dengan orang-orang kaya. Ana kumpul sama orang miskin. Masya Allah, ana jadi orang paling bahagia. Kita kalau kumpul sama orang miskin tuh ngelihat, wah paling kaya kita nih. Kita akan terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kondisi dunia, kita melihat kepada yang di bawah kita. Ada seorang bertanya kepada saya, Ustaz, tapi kalau kita dapatkan di acara-acara motivasi, mereka selalu mengatakan lihatlah kepada yang di atas, supaya kau semangat untuk bekerja, supaya kau semangat untuk meraih kesuksesan itu. Itulah tatkala kita punya timbangan yang salah. Dunia ini nggak ada artinya. Nggak ada artinya berapapun yang kita miliki. Nanti kita akan bahas di masalah perjalanan menuju pintu surga, karena kita harus melewatin dunia ini. Bagaimana kita menyikapi dunia ini. Tapi yang jelas termasuk adab kepada Allah. Adab kepada Allah agar kita bersyukur nih. Kita lihat kepada yang di bawah kita. Kita akan terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya ibu-ibu kalau habis arisan itu banyak yang sengsara. Karena di situ melihat ada temennya yang pakai gelang 2 kilo. Dia gelangnya cuma 1 on, gitu kan. Dia, ya Allah bang, kata dia tuh fulanah gelangnya ana lihat 1,5 kilo bang. Ana masih 1 on, kata dia. Masya Allah. Dia akan terus sengsara karena dia melihat kepada dunia itu, kepada yang di atas dia. Lihatlah kepada yang di bawah kita. Kita lanjutkan yang ke-8. Ini adab berjamaah, adab lagi kumpul-kumpul nih. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kuntum thalathatan fala yatanaja ithnani duna al-akhar hatta takhtalitu bin nas min ajli anna dzalika yuhzinuhu." Muttafaqun alaihi wal lafdhu li Muslim. Kalau kalian sedang bertiga, maka tidak boleh yang 2 itu bisik-bisik. 2 berbisik-bisik, yang ketiga nggak diajak. Kata Nabi, kalian baru boleh berbisik-bisik kapan? Ketika banyak orang. Karena kalau kalian berbisik-bisik dalam kondisi hanya bertiga, maka yang ketiga akan sedih. Itu akan membuat dia sedih. Subhanallah ya. Bagaimana kita menjaga perasaan saudara kita, dijaga. Sama pula ketika bertiga, 2 pakai bahasa Inggris, yang 1 nggak ngerti bahasa Inggris. Ngomong keras, ana nggak bisik-bisik Ustaz, ana ngomongnya keras. Sama aja, dia kan nggak ngerti. Hadis Nabi ini berkaitan dengan orang yang tidak mengerti itu akan sedih. Kayak ini ngomongin ana nih. Kita lagi bertiga ngomong seperti itu. Betul jamaah. Islam adalah rahmatan lil alamin, menjaga perasaan saudara kita. Kalau lagi rame rombongan silahkan. Karena biasanya kan terjadi kalau lagi kumpul-kumpul seperti ini, ada orang mau ngomong, ya kita harus memperhatikan kondisi seperti itu. Kemudian perlu diingat, kalau kita lagi ngobrol sama seorang, kemudian orang itu tolah-toleh, berdua nih kita, orang itu lihat ya ke kiri ke kanan, hati-hati, itu amanat yang dia bicarakan. Yang akan dia bicarakan itu amanat, artinya rahasia, yang menyebabkan dia harus tolah-toleh ke kiri kanan. Kita tidak boleh menceritakan apa yang dia ceritakan, walaupun dia hanya berbisik-bisik sama kita, nggak ada orang lain yang tahu, ya sudah kita cukupkan. Kemudian yang ke-9, ini berkaitan dengan bersin dan kita tadi malam sudah membahasnya. Dari Ali radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah." Kalau kalian salah seorang bersin, hendaklah mengatakan alhamdulillah. Pernah di masa Ibnu Umar atau Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, ini lagi kumpul, ada yang bersin satu, dia mengatakan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kata Ibnu Abbas atau Ibnu Umar, saya lupa, dia mengatakan wa ana aqulu alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah walakin ma hakadha 'allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku juga berkata
Segala puji bagi Allah dan salawat untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi tidak ngajarin seperti ini kalau selesai bersin. Enggak seperti ini. Dimana kita harus tahu ada aturan dalam agama Allah ini. Tata cara ibadah udah diatur, kita tinggal ngamalin. Nggak perlu ditambah-tambahin. Orang ini kalau kita pikir yang dilakukan kan baik Ustaz. Biasanya kan cuma alhamdulillah, dia tambah dengan wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kalau secara akal kita pikir iya. Secara logika yang itu cuma alhamdulillah satu kan pahalanya. Tapi kalau dengan sholawat pahalanya dua. Tapi Ibnu Abbas mengatakan nggak seperti ini Nabi ngajarkan kepada kita. Supaya kita tahu dalam beragama itu kita harus mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana sholat subuh tadi, kenapa kita nggak sholat 4 rakaat? Tentunya 2 rakaat dibanding 4 rakaat lebih baik mana? Jamaah 4 lah. Umpamanya Ustaz kan ruangannya ber-AC, Ustaz kita sholatnya 4 rakaat Ustaz gitu kan. Seperti itu. Subhanallah, nggak boleh. Karena aturannya Nabi sholatnya 2 rakaat. Ya kita 2 rakaat sama. Begitu pula dalam mengucapkan ketika bersin alhamdulillah itu sudah cukup. Kita ucapkan itu karena itu yang diajarkan oleh Rasul SAW. Atau alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Alhamdulillah ala kulli hal. Nabi juga mengajarkan yang seperti itu. Barakallahu fikum. Kemudian wal yaqul lahu akhu yarhamukallah. Hendaklah saudaranya mengatakan yarhamukallah. Semoga Allah merahmatimu. Enggak perlu kita mengatakan yarhamukallah wa yahfadukallah. Tambah dia doanya setengah jam doa saudaranya. Kita cukup yarhamukallah. Sebagaimana yang diajarkan Rasulullah SAW. Falyaqul, dan orang yang bersin tadi hendaklah mendoakan yang mengucapkan doa kepada dia dengan mengatakan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu dan memperbaiki keadaanmu, memperbaiki hatimu. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari. Baik. Yang ke-10 berkaitan dengan makan. Karena semalam saya lihat makan ya Masya Allah. Insya Allah semuanya baca bismillah. Jadi adab makan yang pertama adalah membaca bismillah. Yang kedua, makan dengan tangan kanan kita, minum dengan tangan kanan kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza akala ahadukum falyakul biyaminihi." Kalau seseorang makan di antara kalian, makan dengan tangan kanannya. Wa idza syariba falyashrab biyaminihi. Kalau minum dengan tangan kirinya. Jangan meremehkan perbuatan ini. Kenapa? Rasul mengatakan fa inna syaitan ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi. Akhrajahu Muslim. Karena setan itu makan dan minum dengan tangan kiri. Setan. Jadi pada hakikatnya orang yang makan minum dengan tangan kiri itu sama dengan setan. Dia meniru setan. Padahal Allah mengatakan inna syaitana lakum adu. Setan itu musuh buat kalian. Jadikan dia musuh. Kita kalau tahu setan itu pakai baju merah, insya Allah kita nggak bakal pakai baju merah. Kita kalau tahu musuh kita, musuh bebuyutan kita nih, dia umpamanya pakai mobil yang mahal, kita insya Allah akan berusaha beli mobil yang lebih mahal dari dia. Karena itu musuh kita. Bagaimana dengan setan? Kita kok ikut setan ketika makan? Dan urusan makan minum ini tergantung kebiasaan orang tua. Banyak di antara kita yang dibiasakan makan itu pakai tangan kanan. Airnya ditaruh di mana? Di kiri. Mesti mana-mana ditaruh di kiri. Padahal seharusnya ditaruh di kanan dan kita orang Ustaz kotor tangannya Ustaz. Pertama, apa gelas ini akan dipakai orang? Bakal dicuci nanti kan? Mengotori gelas itu lebih mudah daripada mengotori sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita pegang. Atau ada gaya orang minumnya gimana?
kanan kita. Kalau kita mungkin takut memegang gelas itu, tapi pada hakikatnya nggak masalah kita pegang gelas itu. Bismillah, kita pegang dengan tangan kanan kita dan nanti insya Allah akan dicuci gelas itu. Apalagi kita di rumah kita sendiri, orang tua membiasakan anaknya. Kerupuk selalu ada di kiri, akhirnya makan kiri kerupuk, subhanallah. Jadi dia menggabungkan antara gaya orang Islam dan gaya setan, itu kelihatan seperti itu. Maka tetap ini adab. Ada orang yang kidal. Gimana orang yang kidal? Tetap kita akan baca hadis selanjutnya. Hadis Salamah bin Aqwa meriwayatkan, anna rajulan akala 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bishimali. Ada orang lagi makan bersama Nabi ini pakai tangan kirinya. Dia makan. Faqal, Nabi ketika melihat hal itu, Nabi menegur sahabat tadi, kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Mungkin dia lupa atau gimana, Rasul tegur. Apa kata orang ini? Qala la astati'. Enggak bisa aku makan dengan tangan kananku. Enggak bisa. Yang menegur siapa? Rasulullah SAW. Jangan tekan, nggak bisa. Mungkin dia biasa memang makan pakai tangan kiri atau kidal. Apa kata Rasulullah SAW? Semoga engkau nggak bisa. Ma mana'ahu illal kibir. Tidaklah menghalangi orang itu untuk makan dengan tangan kanannya kecuali kesombongan dia. Ada orang ketika ditegur melihat inti siapa yang ngasih nasihat anak? Orang kemarin ngasih nasihat anak. Subhanallah jamaah. Hati-hati. Kalau yang disampaikan itu kebenaran. Jangan melihat kepada umur dia. Atau posisi dia. Maka terima kebenaran itu. Maka makanlah dengan tangan kanan kita. Jangan mengatakan tidak bisa. Jangan-jangan kalau kita mengatakan tidak bisa, masuk doa Nabi. Akhirnya kita tidak bisa. Orang ini tidak pernah kelihatan bisa ngangkat tangan kanan. Lumpuh tangan kanannya. Karena dia menolak kebenaran disampaikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tolong sekarang kalau makan tuh, ya lihat temennya pakai tangan kiri, tegur. Kalau teman dekat kan nggak ada masalah kan, kanan. Terus dibiasakan. Karena ada kebiasaan orang di rumahnya puluhan tahun dia biasakan minum pakai tangan kiri dia, puluhan tahun jamaah. Sehingga untuk merubah kebiasaan itu harus dengan membiasakan. Dan kita harus biasakan. Kalau tidak kita ngomong sama teman kita punya konsekuensi. Sekarang nih kalau ada yang makan dengan tangan kiri tolong diingatkan. Kita kadang-kadang kan sungkan gitu ya lihat teman gitu kan. Oh sambil ketawa-ketawa minum tangan kiri dia. Subhanallah. Kadang-kadang lupa. Itu termasuk adab yang perlu kita jaga. Yang ke-12. Dari Amr ibn Shu'aib dari ayahnya. Dari Amr ibn Shu'aib dari ayahnya. Dari kakeknya radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasul SAW bersabda, kul washrab walbas wa tasaddaq fi ghairi sarafin wala makhilatin. Makan, minumlah, berpakaianlah dan bersedekahlah tanpa berlebih-lebihan dan sikap sombong. Boleh kita pakai baju yang bagus, boleh. Kita mau pakai kendaraan yang mewah boleh, tapi syaratnya satu. Apa? Nggak boleh sombong. Dan nggak boleh berlebih-lebihan dalam kondisi seperti itu. Karena ada orang-orang yang terlalu berlebih-lebihan dan nggak bagus. Karena orang-orang yang berlebih-lebihan itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wala makhilah. Makhilah ini dari asal kata khail. Makhilah ini dari asal kata khoil. Khoil itu dalam bahasa Arab artinya kuda. Orang yang naik kuda biasanya sombong. Dibanding dengan orang yang naik onta. Atau orang yang naik himar. Naik keledai. Orang kalau naik kuda itu kan lihat kalau naik kuda itu. Maka asal kata khoil diambil dari kata itu. Karena biasanya, nggak semuanya tentunya, orang-orang yang naik kendaraan, lihatlah kalau antum, kuda itu kalau sekarang apa mungkin? Mungkin kalau bisa dipermisalkan seperti moge. Motor gede ya, Masya Allah. Sama orang yang naik
Astra tahun 90. Jadi kita lihat gayanya, gaya naiknya itu udah beda. Kalau yang ini wah kan dadanya itu membusung gitu kan. Tapi kalau yang ini sambil seperti itu. Maka seperti itulah dulu orang kalau naik kuda itu kan naiknya aja sudah dengan dadanya di depan, dia seperti itu. Dari asal kata itu diambil. Tapi bukan berarti semua orang yang naik kuda itu sombong, tidak. Tapi kebiasaan di orang-orang itu ada perasaan lebih. Kita pakai baju, sekarang kan subhanallah ya. Orang pakai baju yang ditunjukkan apanya? Mereknya. Biasanya merek itu, dulu taunya merek itu di dalam baju gitu kan. Di belakang sini kan ada merek baju. Sekarang di mana mereknya? Di luar aja mah. Di tangan ya, di mana ya. Nggak apa-apa pakai seperti itu. Yang penting nggak sombong. Niatnya nggak Ustaz. Anak niatnya nggak sombong Ustaz. Cuma nunjukkan aja Ustaz. Gitu, seperti itu. Ya sama aja. Niatnya nggak sombong tapi cuma mau menunjukkan yang seperti itu. Maka perhatikan yang tadi masalah makan, masalah minum, subhanallah ya. Masalah minum ini jangan mubadzir kita. Masalah makan jangan mubadzir. Di Indonesia saya melihat alhamdulillah adat mubadzir itu bisa disebut mungkin jarang. Tapi saya kalau lagi haji biasanya umroh itu berkumpul dengan orang-orang dari berbagai penjuru dunia. Dari orang-orang Arab, non-Arab. Kalau ambil makanan itu Masya Allah. Banyak banget. Kemudian gak dimakan. Mungkin dia berpikir daripada ngantri lagi Ustaz. Soalnya makannya kan ngantri. Kalau dia ngambil sedikit kemudian mau nambah itu ngantri lagi. Ya dikira-kira. Dikira-kira. Ngambilnya dikira-kira, kira-kira habis atau tidak. Dan orang biasanya kalau melihat makanan itu yang warnanya menggoda, itu dia akan ambil tiap kue satu kue. Sampai full itu. Tapi kemudian gak dimakan, gak boleh kita seperti itu. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Orang-orang yang mubadzir itu saudaranya setan lagi, subhanallah. Karena kita di dunia ini cuma musuh besar berat kita adalah setan. Maka itu adab dalam makan, minum, berpakaian dan bersedekah. Masalah bersedekah sama. Gak boleh kita berlebih-lebihan. Rasul SAW mengatakan khairus sadaqati ma baqqa ghinan. Sebaik-baiknya sedekah itu yang masih menyisakan kecukupan buat orang itu. Jangan sampai bersedekah semuanya terus besoknya minta-minta. Jangan. Karena al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang ada di bawah. Maka kita perlu berpikir ketika mau bersedekah, jangan sampai menelantarkan anak dan istri. Ada orang dia berikan sedekah, Ustaz, anak sedekahkan semuanya. Nah, anak dan istrinya nangis-nangis, nggak dikasih makan. Kita zalim dalam kondisi seperti ini. Kemudian yang ke-13 dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi SAW bersabda, ini berkaitan dengan cari teman. Kita karena di sini akan mencari teman. Insya Allah pulang dari sini semuanya bawa teman baru ya. Rasul SAW mengatakan innama mathalul jalisis salih wal jalisis su' aw wa jalisis su' kahamilil miski wa nafikhil kir. Permisalan teman duduk yang soleh dan teman duduk yang buruk seperti penjual misik. Penjual minyak wangi itu. Misik itu minyak wangi dari apa? Minyak wangi dari darah ghazal, darah kijang. Dan antum kalau tahu harga minyak wangi misik ini, ana masih ingat Syekh di cerita kelas, harganya 1 tula mungkin 10 mili. Itu harganya 11.000 real. 33 juta. Itu udah jarang. Yang ada misik sekarang itu misik yang sudah apa? Udah bikinan ya, udah campur-campur akhirnya aromanya bisa seperti misik seperti itu. Dan itu diambil dari darah kijang. Kijang itu biasanya perutnya itu kena bisul. Bagaimana cara dia menggaruk bisulnya itu? Dia garukkan ke batu. Jadi di tengah hutan itu ada batu tempat dia menggarukkan bisul itu. Ketika digosok-gosok ke batu itu keluar minyaknya. Itu minyaknya. Jadi kita kalau mau cari di hutan itu, ya cari itu minyak misik dan mahal.
Mahal sekali yang seperti itu. Rasul memisalkan seperti orang berteman dengan orang baik seperti orang yang membawa misik, penjual misik tuh. Wa nafikhil kir, sama seperti pandai besi. Orang berteman dengan teman buruk seperti pandai besi. Tukang las lah sekarang kalau kita lihat, mungkin pandai besi sudah jarang kita lihat. Tapi tukang las mungkin contoh yang lebih sering kita lihat. Fahamilul mis, orang yang menjual misik itu imma ayyuhdiyaka. Kita kalau duduk sama orang jualan misik, paling tidak dia ngasih kita. Biasanya dia lagi nuang-nuang ya, dia coba-coba nih, ente coba. Kita kan coba gitu kan. Masya Allah, dapat hadiah sudah dari dia. Wa imma an tabta' minhu. Yang kedua, kalau kita nggak dikasih hadiah, kita beli. Kita akan tertarik sama, Masya Allah aromanya bagus banget, ana beli. Kalau kita nggak dikasih hadiah, nggak beli, pasti kita dapat yang ketiga. Antajida minhu riham thayyiban, dapat aromanya. Kita kalau duduk di toko minyak wangi umpamanya, Masya Allah, wangi tempat itu. Tapi kalau berteman dengan teman buruk, seperti pandai besi itu, imma an yahriqa thiyabak, boleh jadi dia akan membakar bajumu. Karena kita tahu pandai besi itu apinya terbang-terbang gitu ya, peletikan apinya itu. Wa imma an tajida minhu rihan khabitha. Dan kalau kau tidak terbakar, kau akan mendapatkan aroma yang buruk. Kau akan pulang dengan aroma yang buruk pula. Kita lihat kalau berkumpul dengan orang yang ahli hisab, perokok, Masya Allah. Anak kalau musim haji kan kumpul sama jemaah haji. Sebagian jemaah haji itu ngerokok. Kita kalau pulang ke kampus, anak ingat masuk lift, ada teman, dia bingung, dia ngeliatin anak. Nanti habis ngerokok. Masya Allah. Enggak, bukan habis ngerokok. Tapi bajunya kena asap rokok. Begitu pula kalau kita berteman dengan orang yang nggak benar, paling tidak kita akan kena dampak. Kita ini umpamanya mau menikah, orang tidak akan melihat kepada bapak dan ibu kita. Ya dilihat bapak ibunya, tapi yang akan dilihat pula siapa? Temannya. Siapa temannya? Oh, dia berteman dengan fulan. Fulan itu peminum. Padahal dia nggak minum. Tapi karena temannya peminum, kena dia dampak dari berteman dengan orang yang peminum. Tapi kalau berjumpa dengan orang-orang yang baik, insya Allah kita akan mendapatkan aroma yang indah, akan mendapatkan ilmu paling tidak manfaat. Kalau berteman dengan orang yang sholat ke masjid, ketika azan kita akan diajak yuk masjid. Kalau berteman dengan orang yang suka dugem, diajak kemana? Ya dugem paling tidak, seperti itu. Maka kita harus cari teman yang baik. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ini berkaitan dengan adab. Berapa menit lagi jamaah? Setengah jam lagi. Hah? Berapa lagi? 20 menit lagi. Baik. Kalau ada setengah jam kita akan masuk kepada materi kita tentang jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan menuju surga penuh dengan misteri. Dan kita sebagai seorang mukmin yang ingin masuk surga, kita bicara sama yang ingin masuk surga, harus mempersiapkan diri. Karena langkah menuju pintu surga ini berat. Kita kalau mau naik ke puncak Himalaya, apa yang harus kita siapkan? Kita akan bawa bekal. Bekal aja gak cukup. Kita harus punya ilmu tentang jalannya ini lewat mana, rutenya ini supaya aku bisa sampai ke puncak Himalaya lewat mana. Karena ada jalan-jalan, sama jalan itu menuju ke puncak Himalaya tapi gak bisa dilewatin. Ada jalan-jalan khusus untuk mencapai puncak Himalaya itu. Bagaimana dengan surga Allah Subhanahu wa taala? Dan dalam meraih kesuksesan dunia, itu juga jalannya gak gampang. Kita lihat orang-orang sukses di muka bumi ini, dunia. Ana gak tahu, yang banyak dijadikan contoh sama orang itu
Siapa yang punya Apple yang sudah mati? Steve Jobs kata dia. Bagaimana dia mulai ya perjuangan dia dari dihina ya, dikecam ya, nggak dihargain, terus sampai akhirnya dia punya yang dia miliki sekarang. Panjang perjalanannya untuk mencapai kesuksesan dunia. Bagaimana dengan kesuksesan akhirat? Padahal kesuksesan dunia habis, mati udah Steve Jobs, sudah selesai. Mana kesuksesan dia? Habis, nggak ada. Dia jadi bangkai sekarang. Itu aja butuh perjuangan. Bagaimana dengan akhirat yang khalidina fiha abada, yang selama-lamanya di sana. Ma'asyiral muslimin, di sini Allah berfirman, dibuka halaman pertama situ di surat Al-Ankabut. Allah berfirman, ahasiban nas ayyutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira dengan mengatakan kami telah beriman, Ustaz, ana mukmin, ana muslim, wahum la yuftanun, kemudian mereka tidak difitnah, mereka tidak diuji. Allah mengatakan walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Kata Allah, kami telah menguji orang-orang sebelum mereka sehingga nampak bagi kami. Allah sudah tahu, tapi agar tampak tuh terlihat siapa yang benar dalam keimanannya dan siapa yang bohong. Jamaah, di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu siapa yang jadi imam salat subuh? Nabi Muhammad SAW. Siapa yang ngasih tausiah kepada mereka? Nabi Muhammad SAW. Tapi di tengah-tengah mereka ada orang-orang munafik yang berada di keraknya api neraka. Diuji. Bagaimana menampakkan orang-orang munafik itu dalam hal-hal susah, dalam kondisi perang, dalam kondisi ketika mereka diperintahkan untuk membantu kaum muslimin, itu pelit sekali mereka. Nampak dalam kondisi seperti itu mana yang munafik dan tidak munafik. Kita kalau diajak makan bersama, insya Allah semuanya siap. Diajak makan durian umpamanya, bismillah. Tapi coba diajak manjat durian, kita ngomong ente aja yang ke atas, anak nunggu di bawah aja. Dalam kondisi susah akan nampak siapa yang benar keimanannya dan siapa yang tidak benar. Ketika perang Uhud, Rasul SAW membawa berapa tentara? 1.000 untuk berperang. Di tengah jalan 300 memisahkan diri. 300 jemaah. Kenapa mereka memisahkan diri? Ya tadi. Karena buat apa anak mati gitu untuk Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah akan menguji kita agar nampak siapa di antara kita yang beriman dan siapa yang imannya hanya ikut-ikutan. Orang munafik kenapa mereka beriman? Untuk cari maslahat, untuk cari manfaat. Sedangkan seorang mukmin beriman karena apa? Karena dia tahu di situ ada surga dan neraka Allah Subhanahu wa taala dan ada Allah Ar-Rahmanir Rahim. Maka kita harus tahu ada 3 fase yang harus kita lewatin untuk menuju pintu surga. Fase yang pertama fase dunia. Yang kedua adalah barzakh, fase kematian kita dan masa penantian. Fase yang ketiga adalah kiamat. Kita akan melihat kepada dunia kita sekarang karena kita berada di dunia. Ana sebenarnya butuh yang bacain ini. Nah, beberapa yang ingin kita baca supaya kalau cuma dengar saja jamaah. Kata Ibnu Mas'ud, dia mengatakan kun aliman, jadilah orang yang berilmu, au muta'alliman, atau orang yang belajar. Yang ketiga, au mustami'an, atau orang yang mendengarkan. Orang yang mendengarkan gimana? Sudah cuma dia mendengar gitu ya, sambil ngantuk-ngantuk dia mendengar. Tapi kalau dia membaca dikasih tanda yang nggak jelas gitu, insya Allah paling tidak akan lebih meresap di hati kita, insya Allah. Baik, mana yang mau bantu kita baca?
Fadhal. Duniamu. Duniamu. Engkau hidup di dunia dan engkau tidak pernah membuat proposal untuk hadir di muka bumi. Namun ada yang berkehendak keberadaanmu di sini. Maka saatnya engkau mengenali dirimu. Ada berapa lama pertanyaan yang harus kau cari jawabannya. Pertama, siapakah kamu? Yang kedua, kenapa dan untuk apa di sini? Yang ketiga, sampai kapan di sini dan kemana kelak akan pergi? Subhanallah jemaah. Ini 3 pertanyaan yang harus kita jawab. Siapa sih kita ini? Dari apa kita diciptakan? Kita ke tempat ini nggak pernah kita bikin proposal tadi. Tahu-tahu ada. Dengan orang tua yang udah seperti itu. Kita nggak bisa milih orang tua. Ada yang lahir kulitnya putih gelap. Dia ngelihat, ya Allah, kok anak hitam Ustaz ya, yang lainnya kok putih. Ya udah, itu ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma yang penting kau itu siapa sebenarnya. Kalau warna kulit, wajah, nggak penting. Karena itu tidak bisa dibikin. Orang sudah seperti itu ya kita terima keberadaan kita. Untuk menjawab pertanyaan pertama ini, coba dilanjutkan bacaannya dengan memahami dan mendalami jawaban ketiga pertanyaannya di atas, maka akan ada harapan besar. Engkau akan sadar akan misi keberadaan di muka bumi ini. Karena seorang pekerja di sebuah perusahaan, ketika dia mengetahui posisi dan tugasnya, nescaya dia akan berupaya menjalankan tugasnya dengan baik. Subhanallah. Betul jamaah, kita lihat di perusahaan. Kalau orang masuk ke sebuah perusahaan dan dia tidak tahu untuk apa dia didatangkan. Dia masuk ke perusahaan, duduk-duduk aja dia. Ente kerja di sini? Iya. Kok duduk-duduk? Ya Anda nggak tahu kenapa. Anda mau disuruh apa di sini? Dia tidak punya ilmu tentang penyebab keberadaan dia di tempat itu. Tapi kalau dia tahu tugasmu itu manajer. Oh, tugasku manajer ya. Terus apa aja kewajiban-kewajibanku, maka dia akan mempelajarinya. Dari situ dia akan bisa menemukan jati diri dia. Untuk pertanyaan pertama, secara ringkas, kita adalah hamba Allah. Kita nih semua yang ada di sini, nggak ada yang bos sebenarnya. Presiden pun, presiden nih, pangkatnya itu apa? Hamba, nggak bakal berubah. Pada suatu saat dia pun akan bertemu dengan yang menciptakan dia. Apalagi kita yang bukan siapa-siapa, pangkat kita tetap hamba. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kita dari tanah. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika haji wada, Rasul mengumpulkan tuh semua orang. Beliau mengatakan, ala kullukum min Adam wa Adam min turab, la fadla li Arabiyyin ala a'jamin wala li a'jamin ala Arabiyyin illa bittaqwa. Kata Rasul, ingat kalian semuanya ini dari Adam. Dan Adam tercipta dari tanah. Orang Arab tidak lebih mulia dari orang Ajam. Dan orang Ajam tidak lebih mulia daripada orang Arab. Illa bittaqwa, kecuali dengan ketakwaan. Maka gak ada bedanya kita sama teman-teman kita. Kita sama-sama dari tanah dan kita sama-sama hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang-orang yang tidak memahami tentang siapa dia. Dan dia tidak mengetahui juga bahwa dia itu diciptakan oleh pencipta. Yang pencipta itu tatkala menciptakan dia tentu dengan maksud, dengan tujuan. Apa maksud keberadaan kita di sini? Dibaca di halaman 5 jemaah. Halaman 5. Lalu kenapa engkau berada di sini? Kita tahu sudah bahwasanya kita makhluk Allah. Kita tercipta dari tanah. Dan kita bakal meninggalkan tempat ini. Lalu kenapa kita berada di sini? Nah, silahkan. Lalu kenapa engkau berada di sini? Baca suratnya. Tafadhol. Allah menegaskan tentang tujuannya menciptakan dirimu.
dan aku tidak menciptakan jin dan dibaca ayatnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni ma uridu minhum min rizqin wa ma min rizqin wa ma uridu an yut'imuni innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Nah, jadi kita nih baca Quran, baca nih surat Az-Zariyat. Kalau ada orang tanya, kenapa inti ada di sini di Az-Zariyat? Jawabannya ayat 56, 58. Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Bukan untuk bersenang-senang. Bukan untuk mengumpulkan dunia, bukan, untuk mengabdi kepadaku. Allah mengatakan, ma uridu minhum min rizqin. Aku nggak butuh mereka itu untuk ngasih rizki kepadaku. Wa ma uridu an yut'imun. Aku juga nggak minta makan kepada manusia. Yang ngasih rizki kita, yang ngasih makan kita itu Allah Jalla Jalaluh. Innallaha huwar razzaq. Allah lah yang memberikan rizki, jemaah. Kita harus yakin dengan hal itu. Usaha bisa sama, tapi rizki nggak bisa sama. Bisa usaha orang sama, buka restoran sama, buka restoran. Toko baju sama, buka toko baju. Yang satu bangkrut, yang satu sukses. Kenapa? Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Jadi Allah menciptakan kita untuk mengabdi, sudah beribadah aja sama Allah Subhanahu wa taala. Urusan rezeki Allah sudah jamin. Urusan apa lagi? Jodoh umpamanya selalu mengatakan sudah dijamin sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi tugas kita adalah beramal untuk menyampaikan hal itu ya. Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Allah tidak perlu kita beribadah. Kita lihat di hadis qudsi ini. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bercerita atau beliau meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala hadis ini, hadis qudsi. Baik. Berkaitan dengan hadis qudsi. Apa perbedaan hadis qudsi dengan Al-Qur'anul Karim? Apa perbedaan hadis qudsi dengan Al-Qur'anul Karim? Sebutkan 3 aja lah, anak kasih hadiah. Jamaah. Perbedaan hadis qudsi dengan Al-Qur'anul Karim. Masa nggak ada yang jawab segini jamaah? Ustaz itu gampang Ustaz, cuma kita ya malu lah menjawabnya, Masya Allah. Ya banyak orang yang malu. Baik, yang pertama, hadis qudsi itu tidak seperti Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an boleh dibaca ketika sholat. Nggak boleh kita sholat baca hadis qudsi. Kita baca Allahu Akbar, setelah waladhdallin amin. Ya ibadi innakum la, nggak boleh. Itu tidak boleh dibaca ketika sholat untuk beribadah. Yang kedua, hadis qudsi ini diriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak seperti pewahyuan Al-Qur'anul Karim. Sebagian ulama mengatakan maknanya dari Allah, lafadznya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebenarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, hadis qudsi ini ada yang dhaif, ada yang palsu. Hadis qudsi itu. Karena berdasarkan jalur periwayatannya. Kalau Al-Qur'an diriwayatkan secara mutawatir, Al-Qur'anul Karim itu. Jadi itu perbedaan hadis qudsi dengan Al-Qur'anul Karim. Di hadis qudsi ini Allah berfirman, "Ya ibadi, innakum lan tablughu durri fatadurruni." Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan mampu mencapai tingkat yang dapat membahayakanku. Enggak bisa kalian memberikan bahaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walan tablughu naf'i fatanfa'uni. Kalian juga tidak bisa memberikan manfaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a.
Ketika kita bekerja di sebuah perusahaan, ada yang namanya timbal balik. Bukan timbal balik. Ada yang namanya saling membutuhkan. Kita tahu tuh, namanya perusahaan, dia akan membuka lowongan kerja. Kita mencari pekerjaan. Jadi bos kita butuh sama kita pun butuh sama perusahaan kita. Kadang-kala ada orang-orang di perusahaan yang menjadi sangat dibutuhkan. Kalau dia berhenti perusahaannya bisa ambruk. Umpamanya seperti itu. Tapi berkaitan dengan Allah jamaah, Allah mengatakan di sini, andai kata semuanya, bukan satu orang, semuanya. Dari manusia pertama sampai manusia terakhir. Dari bangsa jin pertama sampai bangsa jin terakhir. Semuanya itu berada di tingkat ketakwaan orang yang paling bertakwa hatinya di antara kalian. Siapa orang paling bertakwa di antara kita? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai kata semuanya seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Allah? Ma zada dzalika fi mulki syai'. Enggak akan bertambah kerajaanku. Kalau kalian semuanya beribadah kepada aku. Jadi Allah itu enggak butuh dengan ruku kita, dengan sujud kita, enggak butuh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum, ma naqasa dzalika min mulki syai'." Kalau semuanya itu berada di tingkat orang yang hatinya paling buruk di antara kalian. Seperti Fir'aun lah. Yang mengatakan dia sebagai Tuhan. Kalau semuanya mengaku Tuhan. Yang berada di muka bumi ini. Apa kata Allah? Itu tidak akan mengurangi kerajaanku, kata Allah. Gak akan berkurang. Kemudian Allah tekankan ketidakbutuhan dia dengan kita. Allah mengatakan, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum." Afan tuh. Hadisnya ada yang kurang di sini jamaah. Allah mengatakan qamu fi sa'idin wahidin. Kalau mereka semuanya itu berdiri di satu lembah yang sama. Lalu mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berikan semua yang dia minta. Ini kepingin jadi bupati, yang ini jadi gubernur, yang ini jadi presiden, semuanya dikasih. Kata Allah, "Ma naqasa dzalika mimma 'indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahr." Itu tidak akan mengurangi dari yang aku miliki kecuali seperti berkurangnya air laut ketika jarum dimasukkan kemudian diangkat. Nggak berkurang. Jadi kalau Allah memberikan kekayaan kepada semua orang itu nggak akan berkurang. Kemudian kenapa kita beramal? Allah mengatakan innama hiya a'malukum uhsiha lakum. Itu amalan buat kalian sendiri. Aku catat buat kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Tsumma uwaffikum iya, lalu aku sempurnakan bagi kalian. Jadi jamaah, kita tidak memberikan manfaat kepada Allah dengan ruku kita. Dengan kita datang ke tempat ini nih, jangan berpikir, oh, ana memberikan manfaat kepada Allah dengan ikut kajian. Enggak. Itu amalan buat kalian sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kalian baik buat siapa? Buat diri kalian sendiri. Faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah. Barang siapa yang mendapatkan kebajikan dalam kehidupan dia, dalam catatan dia, maka janganlah dia melihat kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia hendaknya bersyukur kepada Allah. Kalau dalam catatan itu ada keburukan, jangan mencela kecuali diri sendiri. Enggak perlu nyalahkan orang lain. Salahkan diri sendiri. Maka para jamaah, itu yang harus kita ketahui, bahwasanya tujuan kita di sini beribadah kepada Allah dan Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Terus kenapa kita kalau disuruh sama Allah ini halal, ini perintah, tujuannya buat manfaat kita. Tidak ada, kita harus ketahui, tidak ada perintah Allah kecuali itu bermanfaat buat kita. Dan Allah ketika mengharamkan sesuatu bukan karena Allah pelit. Ini haram, itu haram, subhanallah. Yang haram itu sedikit ya ma. Yang haram itu sedikit. Yang halal lebih banyak. Tapi orang itu kalau dilarang mesti dia penasaran. Mesti penasaran. Sampai ada iklan sebuah restoran di pinggir jalan. Tulisannya itu jangan menoleh ke kiri. Tulisannya jangan menoleh ke kiri. Subhanallah, semua orang yang lewat mesti noleh ke kiri.
Padahal yang lainnya nggak apa-apa noleh gitu. Ente mau noleh kemana-mana boleh. Cuma pas lewat sini jangan noleh ke kiri. Maka dia ngelihat ada apa nggak boleh noleh ke kiri. Maka pada hakikatnya yang Allah haramkan itu untuk menguji kita. Kita ini taat nggak sama Allah SWT. Dan dibalik itu semua yang diharamkan itu pasti mengandung madorot bagi kita. Pasti mengandung madorot. Ketika Allah mengharamkan khamar, Allah mengharamkan zina, Allah mengharamkan perjudian, itu manfaatnya buat kita sendiri. Hadza wallahu a'lam bishawab. Kita insyaallah lanjutkan pada sesi yang selanjutnya. Baik, kalau mungkin ada pertanyaan? Ya, di belakang sana. Mana mic-nya nih, panitianya nih? Kirim ke belakang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di awal pembicaraan antum sempat jelaskan bahwa yang lebih muda, yang lebih tua memberi salam kepada yang lebih muda, Ustaz. Tapi dulu pernah dengar ada pepatah Arab yang bilang al-alimu kabirun wa in kana hadatsan wal jahilu saghiran wa in kana syaikhan. Itu korelasinya ada nggak, Zat? Naam, subhanallah. Syukran, Zat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi kita tahu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan yusallimu saghir 'alal kabir. Yang kecil mengucapkan salam kepada yang lebih tua. Kemudian disebutkan ada makalah Arab yang mengatakan al-alimu kabirun wa in kana hadatsan. Orang yang alim itu besar, tua, sampai syekh walaupun dia itu masih muda. Dalam artian kondisi orang yang alim itu dia seperti orang yang tua. Dan seorang yang tua itu dianggap kecil ketika dia nggak punya ilmu. Seperti itu. Terus bagaimana korelasinya dengan salam itu? Apa berarti yang tua mengucapkan salam kepada seorang alim ulama yang muda ya. Kita berbicara tentang adab. Yang paling baik adalah yang paling dulu memulai salam. Umpamanya nih, kita ini lebih tua. Kemudian yang di depan kita itu lebih muda. Kita jangan nunggu dia salam gitu kan, kita diam aja. Dia nggak salam ternyata sama kita. Kita seharusnya udah ucapkan salam. Cuma berkaitan tadi apa kalau gitu orang yang tua itu, yang berilmu itu, yang lebih muda umurnya dianggap tua sehingga yang tua mengucapkan salam kepada dia. Tidak, dalam kondisi ini yang dimaksud adalah kabir dari sisi umur. Karena Rasul SAW mengatakan, laisa minna, bukan termasuk dari golongan kami kata Nabi. Man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana. Tidak termasuk golongan kami yang tidak mengasihi yang kecil dan tidak menghormati yang tua. Jadi maksudnya di sini adalah dari sisi umur sebenarnya. Dan orang yang alim, yang lebih muda, dia semakin tahu bahwasanya orang yang tua itu dia harus dia hormatin. Jangan merasa dia karena dia punya ilmu, kemudian dia merasa dia harus lebih dihormati daripada yang tua yang nggak punya ilmu. Tetap Al-Hasan Al-Basri mewasiatkan kepada kita, kalau kau keluar dari rumahmu, kemudian mendapati orang yang lebih tua umurnya dari engkau, katakan pada dirimu bahwasanya orang tua ini lebih dahulu mengenal Allah daripada anak. Maka kita akan menghormati dia. Dan kalau melihat orang yang lebih muda dari kita, katakan, aku ini berbuat dosa lebih dahulu daripada dia. Maka dia akan tawadhu, tidak akan merasa sombong seperti itu. Wallahu a'lam bishawab, seperti itu kiranya. Ya, situ ada pertanyaan? Dikirim tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukran jazakallahu khairan Ustadz yang telah menyampaikan materi-materi yang berada di buku ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua Ustadz. Adapun pertanyaan saya Ustadz, masalah bab abdad itu,
di poin ke-13 Ustaz dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Itu pertanyaan saya Ustaz, kita berteman sesuai dengan teman kita, tergantung baiknya agama teman kita Ustaz. Jadi permasalahan sini, kita berteman, kita harus melihat mana baik dan buruknya teman kita. Bila baik teman kita, mungkin agamanya lebih baik Ustaz. Kalau buruk, kita akan ikutin keburukan teman kita. Apa yang disampaikan dengan hadis Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu Ustaz. Pertanyaan saya Ustaz, apakah di akhir zaman nanti teman kita itu bisa memberi syafaat kepada kita Ustaz? Itu ya pertanyaan saya Ustaz. Jalur khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Apakah teman kita bisa memberikan syafaat kepada kita? Tadi malam kemarin kita sampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Orang yang saling mengasihi, yang saling mencintai itu akan saling bermusuhan kecuali orang-orang yang bertakwa. Kalau pertemanan kita itu didasarkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, nah, orang-orang yang soleh itu akan memberikan syafaat. Para nabi akan memberikan syafaat dan orang-orang soleh akan memberikan syafaat. Bahkan nanti ada orang-orang yang bertanya di surga tentang teman-teman dia. Kok nggak ada ya Allah? Maka dia minta kepada Allah supaya temannya dikeluarkan dari api neraka. Hasan al-Basri mengatakan, kalian nih harus banyak-banyak punya teman baik. Fa inna lahum syafa'ah yaumal qiyamah. Karena mereka bisa memberikan syafaat pada hari kiamat. Syafaat itu apa artinya? Dia meminta kepada Allah supaya temannya ini dikeluarkan dari neraka. Kalau dia nggak masuk neraka. Atau dia berada di neraka di surga yang bawah supaya diangkat ke tempat dia. Maka kita harus cari teman-teman yang soleh. Tujuannya itu nanti. Di dunia aja jamaah, di dunia. Kita jangan bicara di akhirat. Di dunia kalau kita punya teman baik. Kita kalau punya masalah dibantu enggak? Dibantu. Kalau temannya baik. Tapi kalau temannya itu cuma memikirkan perut, tatkala kita susah kita akan ditinggalkan sama dia. Maka apa yang dikatakan tadi, apakah orang-orang yang soleh, teman-teman yang baik akan memberikan syafaat? Naam. Akan ada syafaat dengan syarat ridha Allah dan izin Allah. Syafaat itu. Dan insya Allah kita akan masuk ke masalah syafaat yang lebih dalam lagi di rute menuju surga. Karena memang nanti itu ketika mau menuju surga Allah Subhanahu wa taala ada salah satu syafaat yang diberikan Allah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan asy-syafa'atul uzma. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, sebelum ada pertanyaan lain, ini ada pertanyaan tertulis. Assalamualaikum Ustaz, apa yang dimaksud hadis ahad dan hadis mutawatir? Apa hadis hasan bisa naik menjadi hadis sahih? Barakallahu fikum. Jadi hadis ini dilihat dari sisi pembagiannya. Ada beberapa sisi. Yang pertama dibagi dari jumlah perawinya. Jumlah perawinya. Maka hadis itu dibagi menjadi dua. Hadis ahad dan hadis mutawatir. Hadis mutawatir adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sekelompok manusia dengan jumlah yang mustahil mereka berdusta. Jadi hadis yang diriwayatkan dengan sekelompok manusia di tiap periode. Sekelompok manusia yang mustahil jumlah itu mereka dusta. Umpamanya tentang jumlah ini ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan 10, ada yang 20 ya. Jadi kalau meriwayatkan sebuah hadis 10 orang. Kemudian 10 orang meriwayatkan gurunya 10 orang. Di atasnya 10 orang juga dengan yang sama hadis itu. Maka ini hadis disebut mutawatir. Dan hadis mutawatir pasti sahih. Pasti sahih. Adapun hadis ahad, ia adalah hadis yang diriwayatkan oleh jumlah perawi hadis yang di bawah mutawatir. Ada yang 3 perawinya, ada yang 2, ada yang 1. Jadi ahad ini walaupun artinya 1 ya, wahid, tapi bukan berarti perawinya itu 1. Bisa jadi 3 orang, tapi tidak sampai tingkatan mutawatir hadis itu. Hadis ahad ada yang sahih, ada yang dhaif dan ada yang palsu. Kalau berbicara tentang sekarang tentang derajat hadis itu. Kan pertanyaannya apakah hadis hasan bisa naik menjadi hadis sahih?
Secara pembagian dari sisi bisa diterimanya hadis atau ditolak, itu hadis terbagi menjadi dua. Hadis sahih dan hadis dhaif. Hadis sahih dibagi menjadi dua. Ada hadis sahih, ada hadis hasan. Hadis hasan ini tingkatan hadis yang sahih yang dibawanya hasan. Mereka mengatakan hadis hasan itu yang perawinya hafalannya kurang. Tapi thiqah hafalannya itu di bawah hafalan yang perawi hadis sahih. Jadi sama, dia itu hafalannya kuat tapi lebih kuat yang hadis sahih. Apakah hadis hasan bisa naik menjadi hadis sahih? Naam. Hadis hasan itu bisa naik jadi hadis sahih apabila diriwayatkan dari dua jalur yang sama-sama hasan. Jadi hasan ketemu hasan naik jadi sahih. Hasan ketemu hasan naik jadi sahih. Namun pada hakikatnya hadis sahih dan hasan dua-duanya bisa diamalkan. Dua-duanya. Hanya permasalahannya ini lebih kuat. Hafalan perawinya yang ini ya kuat tapi dia tidak sekuat yang pertama. Dan para ulama dari mana mereka mengetahui kekuatan hafalan seseorang? Mereka mengetahuinya dari sedikitnya kesalahan dalam menyampaikan hadis. Kan hadis itu bukan cuma satu guru ini menyampaikan. Menyampaikan 10 hadis. Guru satunya menyampaikan 10 hadis. Ada perbedaan yang disampaikan. Di sini yang salah terjadi di yang ini. Umpamanya seperti itu mereka bisa mengetahui seperti itu. Jadi bisa. Apakah hadis dhaif bisa naik kepada hadis hasan? Bisa. Hadis yang dhaif itu apabila diriwayatkan dari jalur yang banyak maka bisa naik menjadi derajat hasan. Kalau jalur-jalurnya itu tidak ada pendusta di sana. Tapi kalau pembohong semua ya nggak bisa naik jadi hadis hasan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pertanyaan terakhir yang ketiga. Bapak, kalau sudah tidak ada, insyaallah kita lanjutkan pada sesi yang akan datang. Hadza wallahu a'lam. Tapi sebelum ditutup, ana mau bagi-bagi hadiah nih. Masya Allah. Sebutkan 9 hak-hak saudara kita. Kita belajar 7. Enggak 7 kita belajar. Kita belajar 6. Tidak 6. Banyak yang kita pelajarin sebenarnya. Cuma tidak dalam bentuk hak. Fadhal. Oke lah yang 6. Sebelah sini. 6. Fadhal. Mengucapkan salam. Apabila bertanya. Diundang. Taib. Menyebarkan salam. Apabila sakit kita mengunjungi. Kalau mati kita mengantarkan jenazahnya. Apabila bersin kita menjawab ya kamu. Apabila bersin dia membaca alhamdulillah, maka kita membaca yarhamukallah. Kemudian yahdikumullah yuslih balakum. Yang kelima, yang keenam. Apa nih? Tuh. Taib. Oke, diulang. Kalau berjumpa ucapkan salam. Kalau diundang datang. Kalau dimintain nasihat kasih nasihat. Yang keempat. Kalau sakit dibesuk. Apabila bersin menjawab. Jawab apa maksudnya? Apabila bersin dia. Kita mendoakan dia yarhamukallah. Naam. Terus yang kelima. Yang keenam. Kalau mati. Antarkan jenazahnya. Fadal ini. Barakallahu fikum. Naam. Baik. InsyaAllah kita lanjutkan pada sesi yang akan datang. Hadza wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam.